Ya, silakan dibacakan slide nomor 15. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza asjan hatta idza afqantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tad'al harbu awzaraha dzalik walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dahum. Ulangi lagi dari sini nak. Walau yasha'u pelan-pelan, tenang. Walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dahum bi ba'd. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Iya, ada pelajaran apa kan? Ada pelajaran dia betul semua tulisan dua yang dikali pada dimasukkan kecuali kita semua dia berdua dia dua wala berdua dan 100 tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, Mas Akmal mampu menjelaskan bahwa semua tulisan wa yang ada di dalam Al-Quran, wa-nya dibaca panjang kecuali litat dua, liya berdua, liya berdua, wana berdua, lan nada berdua. Masya Allah. Ada lagi? Sudah cukup. Cukup? Boleh saya tambahkan? Boleh ya? Baik. Mas Akmal, silakan perhatikan ke depan Mas ya. Coba nanti dijawab materi yang nanti saya sebutkan ya. Perhatikan. Fador, dor. Ada hukum bacaan apa? Kenapa? Masukkan di dalam kata. Ya, hukum roh dibagi berapa? Dua. Sebutkan. Ya, roh yang dibaca tafkhim apa saja? Ada 7. Ya, lanjut berikutnya perhatikan Mas, yang ini ya. Perhatikan ini Mas Akmal. Yang 17. Humfa. Ada hukum bacaan apa? Idhar syafawi. Kenapa? Sukun bertemu fa. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi ialah sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Bagus, berikutnya perhatikan. Nambah. Ada hukum bacaan apa? Iqalab. Kenapa? Amin bertemu ba. Apa yang dimaksud dengan iqalab? Iqalab ialah sukun bertemu ba. Bagus, paling bawah, baris paling bawah. Lillahi. Ada hukum bacaan apa di situ? Lafaz Allah yang dibaca tarkik. Kenapa? Lafaz Allah didahului dengan kasrah. Hukum lafaz Allah dibagi berapa? Dua. Sebutkan. Tafkhim dan tarkik. Dibaca tarkik jika apa? Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului dengan kasrah. Contohnya? Billahi, bismillah. Masya Allah, 100 tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Anda terima kasih. Silakan duduk kembali. Telah memberikan jawaban yang jelas kepada kita semuanya berkaitan dengan hukum-hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih Anda. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Silakan Bapak untuk bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Yang bersilakan Bapak. Terima kasih. Kami mohon maaf nih kami sambil mengumumkan. Nama saya Ahmad Rumasi dari Kedua-Ringin, perwakilan dari pemerintahan Kedua-Ringin. Terima kasih. Kami akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kelima anak ini. Bersama-sama mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin, amin. Supaya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan seluruh anak-anak yang kita hayati. Amin. Kami mohon
Al-Insyirah. Al-Insyirah. Baik, bersama-sama ya. Sama-sama. Baik, Ananda silakan mic-nya digunakan. Digunakan. Iya. Bapak pengen anak-anak semuanya membacakan surat Al-Insyirah, silakan dibacakan dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ada lagi Bapak, untuk surat yang lain? Ya, ada berapa ayat surat Al-Insyirah tersebut? Ada berapa ayat tadi, Nak? Ada berapa? Arti dari surat Al-Insyirah. 8. Terima kasih, Nak. Nah, Ya, betul. cukup Bapak? Cukup. Ada lagi Pak? Cukup ya, Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Anda bisa membacakan, juga bisa menyebutkan ada ayat jumlahnya berapa di dalam surat tersebut, Masya Allah. Baik, silakan tadi sepertinya ada ibu di belakang yang angkat tangan tadi ya. Iya, silakan ibu. Boleh bertanya materi yang sudah dipelajari anak-anak, materi doa harian juga boleh, kemudian bacaan sholat juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Saya- ke depan ya? Oh, gitu. Iya. Saya mau bertanya dengan Ananda yang sebelah sini. Sebelah sini Paling nomor berapa? ujung. Paling ujung depan. kan ada nomor 5. Baik, silakan berdiri. Ada nomor 5. Siapa, mohon maaf? Ya, silakan berdiri Nak. Mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muna Putri dari Bapak Peri dari Ibu Dewi. Iya. Ayah ada hadir? Ayah hadir ya, Ibu? Ibu hadir. Baik, alhamdulillah. Doa Pak ya, Bu. Baik. Silakan Ibu untuk bisa bertanya langsung. Jadi, saya ingin Ananda untuk mau murojaah surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 10 saja. Ayat 1 sampai Sampai dengan 10. 10. Baik, Ananda mohon dibacakan surat Al-Fajr ya, 1 sampai dengan 10. Silakan dibacakan dari basmalah surat Al-Fajr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadar wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yassar hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil autad. Ya, bagaimana Ibu? Masya Allah. Ada lagi mungkin? Saya ingin tanya materi boleh? Boleh, silakan. Saya tanya nomor 2. Nomor 2. Baik. Ustaz membukakan istilah nomor 2. Baik, Anda sudah siap ya? Silakan dibacakan slide yang ada di depan nomor 2. 1, 2, 3. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ada pelajaran apa Nak? Ada pelajaran anaba, semua tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. 100 tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada lagi Bu pertanyaannya? Terima kasih, cukup. Boleh saya tambahkan? Nggih, Materi monggo. tajuk boleh? Monggo. Boleh. Baik, Anda silakan perhatikan materi yang akan saya tanyakan ya, konsentrasi. Wa inja. Ada pembacaan apa? Ifa hakiki Kenapa? sukun bertemu jim. Ada berapa hurufnya? 15. Sebutkan. Tasa jim dal zai shin sad dal to tahu kaf. Bagus. Berikutnya di sini. Ja. Ada pembacaan apa? Atau biri Kenapa?
Fathah diikuti alif. Berapa panjangnya? Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Apa yang dimaksud dengan mat tabi'i? Atau beri ialah fathah diikuti alif, kasroh diikuti sukun, doma diikuti sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Bagus. Berikutnya, ri di sini. Ri. Ada pembacaan apa? Roh yang dibaca takik. Kenapa? Kasroh. Ada berapa hukum roh? 2. Sebutkan. Tafkim dan takik. Roh yang dibaca tahqiq apa saja? Kasroh, tanwin, kasroh didahului. Diulangi. Kasroh. Kasroh. Kasroh tanwin. Sekali lagi. Kasroh tanwin. Sukun didahului kasroh. Hidup didahului ya sukun dibaca wakof. Hidup didahului mati selainnya yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakof. Bagus. Paling bawah. Ta'malun lun. Ada pembacaan apa di situ? Mat alif disukun. Kenapa mat alif disebut? Mat alif. Kenapa? Mat bertemu hidup dibaca wakof. Ya, panjangnya berapa? Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Apa yang dimaksud dengan mat alif disebut? Mat alif disukun ialah mat bertemu hidup dibaca wakof. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Ya, luar biasa. Boleh saya tambahkan lagi, Bu? Monggo. Mohon izin Pak, jadi saya tambahkan, nggih. Baik, mohon Ananda dibacakan doa ruku. Ya, ruku. Baca ketika ruku, silakan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika tidak sami'allahu liman hamidah, bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, terima kasih Anda, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, namanya juga anak-anak ketika di depan panggung seperti ini grogi ya, biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau nggak percaya boleh nanti ke depan merasakan seperti apa rasanya di depan itu ya. Nah, tapi intinya putra putri kita Masya Allah sudah luar biasa sekali dalam memberikan persembahan terbaik untuk kita semuanya. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Baik, silakan Ibu untuk bertanya kepada Anda putra putri kita yang ada di atas panggung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kami di Yuliani, perwakilan dari MI Muhammadiyah Batik Raja. Ya, alhamdulillah. Kebetulan anak saya ada di situ satu. Oh iya, baik. Berarti langsung mau bertanya kepada Ananda. Iya. Baik, Ananda silakan. Pada Mas Rafa. Berdiri. Ya, silakan Ananda perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafa Kaji Perdana, putra dari Bapak Agus Triano dan Ibu Susanti. Ya, kelas berapa nak? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 6. Kelas 6. Cita-cita pengen jadi apa? Pemain bola dunia. Masya Allah. Cita-cita Alhamdulillah. main bola dunia, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu ya. Sepak bola, kemudian Al-Quran mendapatkan gol, Allahu Akbar gitu, sehingga nanti bisa menjadi syiar dakwah gitu Amin, ya. amin. Udah jadi anak yang soleh. Iya. Pertanyaan Mas. Ibu, Ya. pertanyaannya kan Ya, silakan. Mas Rafa mungkin ingin murojaah saja. Oh iya, surat ya. Murojaah ya. Iya. Minta tolong dibacakan untuk murojaah surat Al-Adiyah. Surat Ya. Al-Adiyah. Baik, Ananda silakan dibacakan surat Al-Adiyah dari basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud, wa innahu 'ala dhalika lashahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya, bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu Mas sekalian.
Ada lagi mungkin? Ada lagi. Oh ya, kan silakan. Ini masalahnya Mas Rafa itu di sekolah itu anak aktif sekali ini. Iya. Ternyata baca Al-Qurannya juga bagus. Alhamdulillah, baik. Dan ini senangnya memang sepak bola. Sepak bola. Istirahat sepak bola. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Nah, selanjutnya minta selain nomor 7. Slide nomor 7. Baik. Baik, Ananda, silakan dibacakan slide nomor 7. 1, 2, 3. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Ya, ada pelajaran apa, Nak? Ada pelajaran min nabai, hati-hati baca dibaca pendek. Iya, bagaimana Ibu, betul? Betul. Betul, luar biasa. Ada lagi mungkin? Ya cukup. Boleh saya tambahkan ya? Boleh. Boleh. Ananda, panggilannya siapa tadi? Rafa. Mas Rafa. Rafa. Coba perhatikan Ustaz. Baca Ustaz nanti betul atau salah ya? Inna a'tainakal kautsar. Ulang lagi ya. Nanti betul atau salah? Inna a'tainakal kautsar. Betul atau salah? Salah. Salah Bapak Ibu. Kenapa salahnya? Nunnya nggak ditekan. Nunnya? Nggak ditekan. Iya, yang betul bagaimana? Inna a'tainakal Iya. kautsar. Di situ ada hukum bahasa apa nih? Nun bertasyid. Apa yang dimaksud dengan guna? Guna ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasyid. Ya, contohnya apa saja? Contohnya nun bertasyid anna, inna, innama, mim bertasyid amma, tumma, mimma. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ternyata anak-anak juga sudah bisa mendeteksi, mengkoreksi bacaan yang baik atau masih ada yang salah. Bapak-bapak perlu hati-hati nanti kalau di rumah jadi rumah anak-anak ya. Baik, Masya Allah. Baik, Anda silakan duduk kembali. Silakan Bapak Ibu. Yang masih kepengen bertanya kepada anak-anak, masih kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, silakan. Depan Ustaz. Baik. Sepertinya masih ada yang penasaran ini. Baik, silakan Ibu untuk bisa bertanya kepada anak-anak yang ada di depan. Bersama-sama atau nomor berapa? Boleh bersama-sama. Oh, bersama-sama. Baik, silakan. Saya ingin bertanya langsung ke ini ya. Boleh, silakan. Oke, tolong buka di slide nomor 3. Slide nomor 3 Ustaz, mau dibukakan. Iya, langsung dibacakan anak-anak bersama-sama, mic-nya digunakan. Silakan dibacakan slide nomor 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Ada lagi boleh silakan. Yang baris berapa? Yang baris pertama. Baris pertama. Antum. Ini ada bacaan apa? Antum. Ada pembacaan apa? Ikhfa hamili. Kenapa? Sukun bertemu tak. Ada berapa hurufnya? 15. Sebutkan. Tasajim dan zaid jim shin sad dal qadha qaf. Apa yang dimaksud dengan ikhfa hakiki? Ikhfa hamili ialah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. Tasajim dan zaid jim shin sad dal qadha qaf. Ya. Ada lagi? Silakan. Paling terakhir.
Baris paling bawah. Itu ada inna Allah, itu kan ada innanya, terus ada di Allah dan di alimum bidaris. Iya. Baik, ada 3 buku bacaan yang ditanyakan tadi. Yang pertama, inna. Ada buku bacaan apa, anak? Guna. Kenapa guna? Guna tasydid. Ada berapa huruf guna? 2. Sebutkan. Guna min yang tasydid. Berikutnya, nawaha. Nawaha. Ada buku bacaan apa? Lafaz Allah yang dibaca tafkhim. Kenapa? Lafaz Allah didahului oleh fathah. Hukum lafaz Allah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Tahrir dan tartib. Berikutnya, mumbi. Mumbi. Ada buku bacaan apa? Iqlab. Kenapa? Tanwin bermubah. Apa yang dimaksud dengan iqlab? Iqlab berjalan sunnah tanwin dan berubah. Contohnya? Contohnya Ulangi. Contohnya, mim. min ba'dihi sami'un basirun. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin keterbatasan waktu, ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya masing-masing kepada putra-putrinya di rumah, gitu ya. Nanti boleh bertanya sepuasnya, tapi nanti kalau anaknya tanya balik, nanti saya nggak tanggung jawab loh ya. Ya. Baik, anak-anak, tadi sudah ditanya semua ya? Sudah? Baik, coba Ustaz penasaran sama Anda yang tengah ini. Silakan Pak, ke depan sini silakan. Ya, berdiri ya. Ustaz agak naik Ustaz. Sini, ke depan sini nak. Ya, mic-nya ditaruh saja. Ya. Sini nak, sini nak. Ya. Ke depan sini ya. Sini sini sama saat ini. Ya. Baik. Tadi panggilannya siapa nak? Mas Fazan. Kelas berapa? Kelas 3. Baik, cita-citanya? Cita-citanya astronot Bapak Ibu ya. Kita doakan Masya Allah astronot. Ya. Baik, Ananda coba dibacakan ya slide yang ada di sana. Ustaz bukakan nomor 31 Ustaz. Iya. Baik, sudah siap Ananda? Sudah siap ya? Silakan dibacakan yang lantang yang keras suaranya. Siap ya? Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Iya, ada pelajaran apa? Ada pelajaran la ta'manna. Bacaan ismam artinya bibir mencucu atau mencong di tengah-tengah tengah sebagai syarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Iya, tadi ada bacaan apa namanya? Ismam. Coba dipraktekkan ke tamu dan semuanya. Prakteknya gimana? La ta'man. La ta'manna. Bacaan ismam. Bacaan ismam artinya bibir mencucu atau mencong di tengah-tengah tengah sebagai syarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Bisa mempraktekkan bacaan ismam. Tadi kok mencucu ada mencucunya, ternyata ada bacaan apa namanya? Ismam, Masya Allah. Baik, lanjut ya. Lanjut ya. Kasih pertanyaan lagi ya. Iya, coba perhatikan ke sana. Perhatikan ya. Ko, ada buku bacaan apa? Satu bi. Kenapa? Maka diikuti alif. Panjangnya berapa? Satu alif atau 2 halaman. Berikutnya, ya a. Ada buku bacaan apa? Baca isim fasil. Kenapa? Mad bertemu huruf hidup. Mad bertemu huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Iya, panjangnya berapa? Panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Berikutnya baris yang kedua, lahu, hula, hu. Ada buku bacaan apa di situ? Sila kosiro. Kenapa? Sila bertemu huruf selain hamzah. Iya, masalah dibagi berapa? 2. Sebutkan. Sila kosiro dan sila toilah. Apa yang maksud dengan nasilah qasirah? Sila kosiro ialah sila bertemu huruf selain hamzah. Panjangnya? Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Berikutnya, lanasihun, hun. Ada buku bacaan apa? Mad alif disukun. Kenapa? Mad bertemu huruf hidup di pada wakof. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Coba sekarang lihat ke depan. Huruf mat ada berapa? 3. Sebutkan. Alif, wawu, ya.
Mat dibagi berapa? 2. Sebutkan. Topinya atau mat asli dan mat fari. Mat far'i dibagi berapa? 13. Sebutkan. Wajib mutasil, mat jaid, munfasil, mat alif, sukun, mat iwad, mat silah, mat badal, mat tamim, mat liin, mat lalim murabal kalimi, mat lalim muhabab kalimi, mat lalim murabal harfi, mat lalim muhabab harfi, mat far'i. Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Ibunda mana ya ibunda ya? Ya. Dulu idamnya apa Bu? Kok bisa seperti ini ya? Masya Allah, luar biasa. Semoga menjadi anak yang soleh, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, Mas, saya tanya boleh ya? Warna baju kesukaan apa? Merah. Merah. Kalau misalnya ada baju yang warnanya merah, kemudian ada yang biru, ada yang hijau, kira-kira suka warna apa? Merah. Kok pakainya kok hijau ini? Seperti hijau. Oh, suruh pakai hijau itu ya? Suruh pakai hijau. Nah, kalau sekarang bisa tanya, warna kesukaannya apa? Merah. Merah. Tetap teguh dengan pendirian ya Bapak Ibu ya. Baik, itu merah ya, nggak mau ganti. Ada biru, ada hijau. Oh, tetap merah Bapak Ibu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik. Untuk tetap merah itu ya Bapak Ibu ya, masalah ya. Kalau Bapak Ibu pilih warna apa? Ya, tapi saya kasih pertanyaan dulu loh ya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini juga tentu bisa menjadi motivasi penyemangat bagi kita semuanya, dan karena keterbatasan waktu maka mohon maaf Bapak Ibu semuanya tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Insya Allah semoga di lain kesempatan ini bisa kita lakukan. Baik anak ibu semuanya, silakan dijawab dengan cepat, dengan kompak, dengan semangat. Kerja dipakai, silakan. Dikomentari materi yang Ustaz sebutkan ya. Samuda. Semua bisa Samuda, jadi dibaca pendek. Jika terus Allah, jadi dibaca sukun Samuda. Salasila. Jika dibaca wasal, jadi dibaca pendek. Jika terpaksa Allah, boleh dibaca sukun atau baca satu alif. Salasil, salasila. Majriha. Bacaan gimana? Artinya memberikan kunci perkata asal. Contohnya di surat Hud, ayat 1 juz 12. A'jamiyun. Bacaan tasdid artinya mendengarkan hujah kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 22. Anak perhatikan, huruf mat ada berapa? 3. Sebutkan. Alif wawu ya. Mat dibagi berapa? 2. Sebutkan. Artinya tasdid dan far'i. Mat far'i dibagi berapa? 13. Sebutkan. Bagi tasdid bacaan mufassir alif disukun batiwal batilah badal matamim madrid madrid mutawal kalimi madrid muhabab kalimi madrid mutawal harfi madrid muhabab harfi madfardi. Tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu sekalian. Untuk kami tidak sekalian. Baik anak-anak semuanya yang muslim dan muslimah, coba satu minta silakan dan berdiri silakan. Ya, mic-nya diletakkan silakan. Baik, anak-anakku semuanya, coba di kesempatan yang baik ini anak-anak kalian doakan kedua orang tua kalian dengan materi yang sudah kalian pelajari. Doa untuk kedua orang tua silakan dibacakan 1, 2, 3. Birli wa walidayya warhamhuma wa rabbi sholihah. Iya, anak-anakku silakan kalian tatap wajah ibu kalian. Kalian tatap wajah ayah kalian. Sayang sama mereka. Sayang sama mereka. Sayang sama mereka. Lihatlah wajah. Wajah yang setiap hari senantiasa mengingatkan kalian. Wajah yang setiap hari tak pernah bosan dalam mendoakan kalian. Wajah yang tak henti-hentinya dalam membimbing kalian. Di kesempatan yang penuh dengan keberkahan, sampaikan terima kasih kepada mereka. Karena apa anak-anak? Suatu saat Allah pun pasti akan mengambil mereka. Di kesempatan yang baik ini anak, temu dan tempat dan temu mereka silakan.
hadirin yang berbahagia, inilah harta terbesar yang Bapak Ibu miliki. Anak soleh-solehah yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Anak soleh-solehah yang menjadi aset berharga bagi kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, peluk Ananda semuanya, peluk erat Ananda, pegang kepalanya dan bisikkan di telinganya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semuanya anak yang soleh dan soleh, yang senantiasa taat kepada Rasul-Mu ya, dan juga kepada kami kedua orang tuanya ya Allah. Bimbinglah dia mereka ya Allah, agar dia bisa menjadi anak yang mampu berguna bagi bangsa, negara dan agama. Anak-anak semuanya, berikutnya kalian datangi, kalian temui ayah kalian, sampaikan terima kasih kepadanya. Terima kasih ayah atas perjuanganmu, atas upaya yang telah engkau lakukan kepadamu. Semoga setiap tetes keringat yang engkau keluarkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perjuanganmu yang telah engkau lakukan untukku. Bimbing terus kami ayah, agar kami mampu mewujudkan cita-cita yang engkau harapkan, menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang soleh, berbakti kepadamu, berguna bagi bangsa, negara dan agama. Anak-anakku semuanya, selain Bapak Ibu kalian di rumah, di tempat kalian belajar, kalian juga punya orang tua, dan usaha-usaha kalian adalah orang tua kalian. Maka di kesempatan ini anak-anak, silakan kalian datangi dan temui mereka. Silakan kalian temui, datangi pusat-pusat kalian. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz. Sampaikan terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Semoga setiap huruf demi huruf Al-Quran yang telah Engkau ajarkan menjadi saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan-kebaikan yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Doakan kami Ustaz agar kami bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, kami mampu melanjutkan pembelajaran kami. Doakan kami Ustaz. Silakan anak, kalian temui pusat-pusat kalian yang telah menunggu di depan panggung. Sampaikan terima kasih kepadanya. Terima kasih Ustaz atas ilmu segalanya yang telah Engkau berikan kepadaku. Kami hanya bisa membalas dengan doa. Semoga setiap huruf yang Kau ajarkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pemberat amal kebaikan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Doakan kami, bimbing kami agar kami semuanya mampu mewujudkan apa yang kami cita-citakan, dan kami mampu membuat bangga Engkau wahai Ustaz-Ustazku, dan tentunya juga bisa membuat bangga kedua orang tua kami, ayah dan juga ibu. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, Ustaz berpesan kepada kalian semuanya, insya Allah dengan kalian senantiasa berpegang dan melaksanakan apa yang Ustaz pesankan ini, insya Allah kalian akan senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pesan Ustaz yang pertama, anak-anakku, bacalah Al-Quran setiap hari. Apakah kalian semuanya siap anak-anak? Pesan Ustaz yang kedua, laksanakanlah sholat 5 waktu tanpa disuruh.
Apakah kalian semuanya siap anak-anak? Ketahuilah anak-anakku, biarpun kalian mampu membaca Al-Quran, biarpun kalian hafal Al-Quran, tetapi jika kalian tidak melaksanakan pesan Ustadz yang ketiga ini, maka surga akan jauh dari kalian. Pesan Ustadz yang ketiga, taati, hormati, patuhi, dan sayangi kedua orang tua kalian. Apakah kalian semuanya siap anak-anak? Silakan duduk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, namanya anak-anak, mungkin dia kadang lupa, kadang dia lalai. Siapkah Bapak Ibu untuk senantiasa mengingatkan serta menjadi teladan yang baik bagi anak-anak? Siapkah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini kita doakan bersama-sama, semoga tadi apa yang telah dicita-citakan oleh anak-anak kita, menjadi polisi, menjadi dokter, astronot, dan lain sebagainya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mewujudkannya. Anak-anakku, tadi kalian yang ditanya oleh ayah bunda kalian, selanjutnya giliran ayah bunda kalian yang akan kita tanya. Siap? Kurang semangat. Siap anak-anak? Iya, Bapak Ibu silakan dijawab pertanyaan saya ya. Konsentrasi. Lanjutkan ayat ini. Amma yatasaalun. Masya Allah, luar biasa. Ini masih di juz 30 loh ya. Maju ke depan. Coba lanjutkan ayat ini. Ar-Rahman. Masya Allah, luar biasa. Ke depan lagi ke juz 22. Lanjutkan. Yasin. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan anak-anak untuk kedua orang tua kalian. Masya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah menyaksikan bersama di kesempatan pagi hari ini salah satu bukti keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa putra-putri kita yang dari sisi usia masih sangat muda tapi sudah mampu melafadzkan ayat demi ayat Al-Quran, huruf demi huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Ini merupakan bukti bahwa janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Allah akan memudahkan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh di dalam belajar Al-Quran, dan ini merupakan bukti nyata. Semoga dengan bukti ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat bagi siapapun untuk senantiasa belajar Al-Quran. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melimpahkan sakinah, ketenangan, keberkahan kepada keluarga kita karena keberkahan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Semoga acara ini bisa menjadi motivasi penyemangat bagi kita semuanya, khususnya bagi orang tua yang senantiasa mengedepankan pendidikan agama, pendidikan Al-Qur'annya bagi anak-anak semuanya. Dan insya Allah kami senantiasa berdoa semoga ustadz-ustadzah sekalian dari Baitul Quran Al-Fat senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, keistiqomahan dalam mendidik putra-putri kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afnikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Iqbal Muhammad Ghazali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kepada khatimin dan khatimat dipersilakan menempati kursi yang telah disebenarkan. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat kepada seluruh khatimin dan khatimat oleh Kepala Baitul Quran Al-Fat Purwokerto. Kepada Ustaz Muhammad Saifullah kami persilakan. Ananda Badri Akmal Ramadan.
Ananda Pinakisa Kalea Latisa. Formasi foto kepada khodimin non khodimat dipersilakan untuk kembali naik di atas panggung. Kami mohon kesediaannya kepada Ustaz Muhammad Saiful, Ustaz Iqbal Muhammad Ghazali, Asadik dan Asatizah Baitul Quran Al-Fat Purwokerto untuk foto bersama khodimin dan khodimat. Kepada Bapak Ahmad Khumasi, Bapak Rofi, Bapak Musti Fauzin Medin, Bapak Imam Munaro, dan kepada kepala sekolah yang hadir dimohon untuk kesediaannya foto bersama. Yes, yuk. 1, 2. Tahan masih 1, 2, 3. Ya, oke. Yaitu testimoni orang tua santri. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ayah Fadli Akmal Ramadan. Kepada Bapak Mursito kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Yang pertama dan utama, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah masih bisa memberikan nikmat kepada kita semuanya. Di hari yang bahagia ini, kesempatan ini kita bisa berkumpul mengantarkan anak-anak kita semuanya dalam acara khatmul Quran. Alhamdulillah, acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan menghormati Bapak Ibu tamu undangan semuanya, mohon maaf. Di sini saya mewakili wali santri semua. Mohon maaf juga ini kondisi saya seperti ini. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat rezeki. Sebelum berangkat ke Jogja, alhamdulillah saya ditabrak di tempatan Kereng Jambu. Jadi nikmat, masih dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah, cuma tangan dan kaki saja yang patah. Alhamdulillah masih bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dengan kondisi yang seperti ini. Masih begitu banyak nikmat yang luar biasa. Di sini sebenarnya saya tidak bisa istilahnya mengungkapkan apa-apa, cuma yang jelas saya mewakili seluruh wali santri mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada para ustadz dan ustadzah yang sudah membimbing putra-putri kami sehingga sudah begitu banyak mendapatkan pelajaran yang luar biasa mendalami Al-Quran. Karena terus terang di sini alhamdulillah sejak saya dikenalkan dengan PIF Purwokerto, di sini motonya sudah tertera mencetak generasi Qurani. Jadi alhamdulillah putra putri kami begitu mendalami, semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari dan bisa menjadikan amalan syariah buat ustadz dan ustadzah, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih, cuma itu yang kami sampaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan seluruh
cerita yang Ustaz dan Ustazah selama ini. Yang jelas dengan khatamil Quran ini masih banyak pembelajaran-pembelajaran di depannya yang harus dipelajari. Saya mohon nanti dari Ustaz dan Ustazah untuk bisa membimbing lebih lanjut biar putra-putri kami bisa lebih mendalami Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musalliyan ala Rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para undangan yang saya muliakan, kepada Bapak Ahmad Khumasi selaku perwakilan dari pemerintah Desa Kedung Ringin, pada Bapak Rofi selaku Ketua RW 8, pada Bapak Tio selaku Ketua RW 2 yang saya hormati, kepada Bapak Muslim Fauzanuddin Ketua Takmir Masjid Doiful Al-Mutairi yang saya hormati, kemudian kepada para ketua, para kepala sekolah dari anak-anak dari SD Kedung Gulu dan MI Patik Raja, kemudian ada dari MI Ma'arif NU Kedung Ringin yang saya hormati juga. Saya juga dulu sekolah di MI Ma'arif Kedung Ringin ya. Tahun 2006 saya lulus, masih ingat. Baik, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita berkumpul dalam majelis Al-Quran, majelis yang mulia, majelis di mana para malaikat berkumpul. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan berkah dari Al-Quran tersebut. Perkenalkan, saya Muhammad Saifullah dengan beberapa tim. Di sebelah kiri saya ada Ustadz Aris, ada Ustadz Akil, kemudian ada Ustadz Ahmad dan Ustadzah Ersi, kemudian ada Ustadzah Sinta yang sedang berangkat untuk naik haji, kebetulan tidak bisa hadir saat ini. Kami mewakili teman-teman dari tim BGF Purwokerto mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, dan semuanya, wali santri dan anak-anakku semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam acara ini banyak kekurangan dalam kami menyambut. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya di sini hanya bercerita bagaimana anak ini bisa sampai di tahap ini. Jadi anak-anak berlima ini mulai ngaji dari 2 bulan sebelum pandemi, ya, 2 bulan sebelum pandemi anak-anak ini daftar. Kebetulan selepas 2 bulan itu libur 9 bulan, okay, di tahun 2019 akhir dan 2020 awal. Kemudian alhamdulillah saat itu yang ngaji itu mendaftar di kami ada 30 anak. Kemudian 5 anak ini yang masih bertahan sampai saat ini. Oke, alhamdulillah luar biasa, kita beri tepuk tangan. Dan dari 5 anak ini alhamdulillah jarang sekali yang izin. Kemudian ketika kami meminta untuk ada tambahan waktu karena kemarin sudah libur 9 bulan untuk mengejar munaqashah saat ini, sehingga mereka ngaji itu dari mulai asar sampai dengan ba'da isya. Luar biasa. Ibu-ibu sanggup ngaji dari ba'da asar sampai isya? Sanggup ya, insya Allah. Baik, anak-anak ini kuat sekali ya. Terlebih kepada orang tuanya yang sangat mendukung kami. Siap Ustaz, berangkat jam berapapun siap, membawa bekal juga siap. Nah, jadi selepas maghrib itu mereka juga makan, selepas maghrib lanjut ngaji lagi, seperti itu. Kemudian yang menemani juga ada Ustadz Aris di sana, menemani sampai dengan selepas
Isya. Alhamdulillah dengan proses tersebut, ibu-ibu yang dimuliakan dan para hadirin, dengan keteguhan itu anak-anak bisa sampai di tahap munakosyah, sehingga 5 anak yang ada di sebelah kiri saya ini hari Senin mereka melakukan munakosyah di UMI Yogyakarta, diuji oleh trainer UMI, salah satunya Ustazah Winda, Ustazah Umi, dan Ustazah Meli, bertiga diuji. Alhamdulillah nilainya lulus. Kemudian juga ada sesuatu yang terjadi karena mereka berangkat masing-masing. Kebetulan bapaknya Akmal ini terkena sesuatu jam 3 malam, yang harusnya jam setengah 6 pagi berangkat menggunakan Logawa, ternyata jam 3 malam terkena kecelakaan. Alhamdulillah anaknya masih bisa sampai ke Jogja dan bisa mengikuti munakosyah, dan hasilnya alhamdulillah juga dengan baik. Walaupun selama di kereta Mas Akmal nangis terseduh-seduh karena orang tuanya masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah juga bisa lulus dan bisa khatmul Quran di sini. Baik, sedikit saja yang disampaikan bahwasanya kepada wali santri semuanya terutama dan kepada hadirin semuanya, bahwasanya untuk menuju pembelajaran yang baik perlu pengorbanan, perlu komitmen, perlu sistem yang baik. Alhamdulillah di BKF Purwokerto secara kedatangan anak hadir harus tepat waktu. Ustadz dan ustadzah juga harus hadir tepat waktu. Kemudian anak-anak di rumah harus mengisi lembar bahwasanya mereka telah membaca bacaannya di rumah dan mereka isi. Komitmen-komitmen ini yang kami minta supaya pembelajaran Al-Quran itu benar-benar diperhatikan, karena fenomenanya adalah ketika banyak pembelajaran Al-Quran yang kurang diperhatikan, tidak ada absen, hadir tidak hadir tidak dicari, ustadz dan ustadznya hadir tidak dicari juga, hadir dapat apa pulang dapat apa tidak tahu. Alhamdulillah di BKF Purwokerto kami menerapkan sistem, terutama kami menggunakan metode UMI yang tertera di sini, dan alhamdulillah dengan sistem yang baik ini bisa mengantarkan anak-anak kepada jenjang tartil yang baik. Maka kepada wali santri atau siapapun saja yang ingin anak-anaknya juga mendapatkan pelajaran, kemudian mendapatkan pembelajaran yang baik terutama di dalam Al-Quran, maka yang harus diperhatikan adalah sistemnya. Kemudian juga bagaimana ke depannya, orientasi anak ke depan menjadi apa. Nanti ada pembelajaran tartil, kemudian ada pembelajaran tahfidz, ada pembelajaran turjuman, ada pembelajaran sholat, dan semuanya dipertanggungjawabkan secara nilai maupun secara real atau kenyataannya. Seperti itu, maka butuh dukungan dari wali santri maupun dari bapak ibu semuanya. Butuh dukungan untuk menuju anak bisa membaca Al-Quran dengan baik, mengikuti pembelajaran Al-Quran dengan baik. Orang tuanya harus komitmen mengantarkan anaknya sampai ke tempat lokasi, dijemput juga tepat waktu, besok diantarkan lagi. Kalau kondangan harus tetap ngaji, kalau ibunya arisan anaknya harus tetap ngaji. Itu yang kami kuatkan di wali santri pada saat ini. Dan alhamdulillah Mas Akmal termasuk anak yang sampai saat ini belum pernah izin, ya, belum pernah izin satu kali pun tidak pernah izin sakit tidak pernah, izin orang tuanya kondangan pun tidak pernah. Ngajinya selalu hadir selama 3 tahun kurang lebih ini, sehingga kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Maka kami mengajak kepada semuanya, apabila ingin pembelajarannya bagus, maka harus dengan sistem yang baik, dengan komitmen yang baik, baik dari guru maupun dari wali santrinya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, kami mohon kesediaan kerelaan
hadir pada siang hari ini. Hadiah Fatihah kepada anak-anak kita, semoga anak-anak kita yang tadi kita saksikan bersama menjadi anak yang soleh-soleh, dan juga kepada Bapak Ibu wali santri, para ustaz-ustazah, semoga ilmu yang mereka punya manfaat di dunia wal akhirah, dan khusus pada beliau Bapak Mursito yang kita lihat beliau sangat antusias, sangat semangat dalam kondisi sakit. Beliau bisa mengantarkan anak, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan sehingga bisa melanjutkan aktivitas seperti semula. Apapun kondisi, semangat Pak. Saya pun juga ikut semangat meskipun saya juga jalan masih pakai tongkat, sama saya juga kecelakaan ya. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai khusus pada para ustaz-ustazah yang telah membimbing anak-anak sehingga bisa tampil menakosah wong biyen yang ngerti menakosah dia mahasiswa, bahasa keren siki malah menakosah lanturkan kepada anak-anak didik yang masih kecil. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu dengan kondisi saat sekarang, alhamdulillah kami mewakili dari pemerintah desa di wilayah Kedung-Ringin, khususnya di perumahan RT 2 RW 8 ini ada pembacaan ataupun latihan baca Al-Quran dengan nama Al-Fat. Al-Fat itu pembuka, artinya pembuka. Mudah-mudahan dengan nama Al-Fat bisa membuka hati kita, hati anak-anak kita, hati di wilayah desa Kedung-Ringin, hati di wilayah RW 8 khususnya dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Rofi selaku Pak RW. Mudah-mudahan dapat barokah dengan adanya Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai hamba umatnya, insya Allah akan mendapat syafaat di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mewakili pemerintah desa mengayu bagio sekali dengan adanya pembacaan ayat surah Al-Quran dengan khatmil Quran yang tadi kita saksikan bersama. Alhamdulillah kami dalam hati merasa terenyuh, sedemikian pintarnya anak-anak, sehingga untuk memotivasi kita sebagai orang tua, banyak waktu yang luang yang tidak kita manfaatkan untuk baca Al-Quran. Kami mohon kepada Bapak Wali Santri, Ibu Wali Santri semuanya, monggo diberi motivasi anak-anak kita sehingga anak-anak itu akan berjalan ke depan menuju arah yang benar-benar positif, menjadi harapan kita semua, menjadi harapan orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu harapan dan doa saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi rezeki yang halal, sehingga akan mewujudkan kepada anak-anak kita yang anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Akhir qauli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustaz Saiful selaku pimpinan atau kepala Baitul Quran Al-Fat Purwokerto beserta tim pengajar yang ada di dalamnya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah atas limpahan berkah yang Allah karuniakan di kesempatan ini kita bisa menyaksikan, kita bisa membersamai putra putri kita di majelis yang mulia Khutbul Quran dan Imtihan ini. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini di mimbar ini saya mewakili Ketua UPI Daerah Yogyakarta Ustaz Kukuh Hadiwiono, yang mana pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir menghadiri acara Khutbul Quran Imtihan ini karena di Jogja ada beberapa kegiatan yang beliau tidak dapat meninggalkan kegiatan tersebut, sehingga kita memang harus membagi tugas agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita tadi telah menyaksikan putra putri kita. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah bacaan dari anak-anak tadi? Baik atau baik? Sangat baik. Baik atau baik? Iya, ada yang menjawab baik. Kalau bagi saya betul seperti itu tadi. Bacaan dari anak-anak sangat baik. Dari mulai pengucapan huruf per hurufnya, penerapan hukum-hukum tajwidnya, kemudian juga dikuatkan dengan pemahaman-pemahaman teori yang mana itu insya Allah menjadi modal mereka untuk nanti melanjutkan pembelajaran di jenjang maupun di materi-materi berikutnya. Ketika nanti akan melanjutkan proses menghafal, dia sudah punya modal bekal bacaan yang baik, maka hafalannya pun nanti juga insya Allah akan baik. Ini menjadi modal yang sangat berharga bagi anak-anak kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan terselenggaranya acara Khutbul Quran dan Imtihan ini merupakan bukti keseriusan, kesungguhan dari pengelola lembaga Baitul Quran Al-Fat. Karena salah satu indikator keberhasilan lembaga yang menggunakan metode UMI adalah mampu melaksanakan atau mampu mengantarkan para siswa-siswinya untuk sampai kepada tahap Khutbul Quran dan Imtihan ini. Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah menyaksikan bacaan anak-anak yang begitu luar biasa. Itu anak-anaknya Bapak Ibu, itu murid-muridnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau santrinya saja bacaannya seperti itu, bagaimanakah bacaan dari ustadz-ustadzanya kira-kira? Tentu lebih daripada itu. Nah, ini merupakan juga bagian dari bentuk komitmen dari pengelola, dari para ustadz-ustadzah, dari pengajar dalam mewujudkan dan juga penjagaan mutu. Artinya ketika ingin para santri-santrinya kualitas Qur'annya bagus, kualitas Qur'annya baik, maka yang perlu dikuatkan, dibaguskan terlebih dahulu adalah dari para pengajar-pengajarnya. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan di Baitul Quran Al-Fat. Terbukti Bapak Ibu sekalian, setiap pekan guru-guru semuanya kumpul. Betul Ustaz? Guru-guru semuanya kumpul, para pengajar-pengajar semuanya berkumpul untuk apa? Untuk proses pembinaan, untuk proses upgrading bacaan. Bagaimana nanti antara guru satu dengan guru yang lain ngajarnya bisa sama, standar kualitasnya juga bisa sama. Tidak hanya anak-anak, guru-guru pun juga menghafalkan gharid tajwid,
menghafalkan surat demi surat ayat di dalam Al-Quran, menyetorkan satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas yang mana nanti akan ditularkan kepada para santri-santri yang ada khususnya di Baitul Quran Al-Fat. Ini merupakan bukti keseriusan, kesungguhan dari lembaga yang kita cintai ini. Kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, selain kompetensi yang dimiliki oleh para pengajar, maka beliau-beliau pun di dalam proses ajar juga menerapkan pola ajar yang baik. Bagaimana tata cara mengelola kelas yang baik, bagaimana agar anak-anak ketika ngaji itu juga dengan tertib, baik dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita bisa menyaksikan hasil daripada proses pembelajaran itu. Kemudian Bapak Ibu, dari ayat yang di awal tadi sudah saya bacakan, target kita mendidik anak, menyekolahkan anak di TPQ, menyekolahkan anak di Baitul Quran Al-Fat, yang mana di situ pembelajaran menggunakan metode UMI. Kami dari pengelola metode UMI tersendiri mempunyai cita-cita yang tidak muluk-muluk, Bapak Ibu sekalian. Cita-cita kami di metode UMI bagi anak-anak tidak muluk-muluk. Yang pertama, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak sadar sholat. Karena tadi disampaikan di awal bahwa sholat itu merupakan amal pertama yang dihisab. Kita berharap anak-anak sadar akan kewajiban sholat itu. Kemudian yang ketiga, dia juga punya adab terhadap orang tua, terhadap guru, dan juga loman. Dia punya apa, diberikan kepada yang membutuhkan. Dia punya rasa sosial, jiwa sosial yang tinggi, itu yang kita harapkan. Nah, sehingga Bapak Ibu, tentu di dalam mewujudkan ini bukanlah perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Jadi kami mohon bantuan, dukungan, supportnya dari Bapak Ibu sekalian, khususnya wali santri dan juga Bapak Ibu selaku masyarakat pada umumnya. Mohon dukungan bantuannya, karena di dalam mencetak generasi Quranin itu juga butuh yang namanya operasional mengaji, butuh tempat. Dan kami tadi mendapatkan informasi bahwa untuk mengaji di BKF, karena tempatnya terbatas, akhirnya juga butuh tempat, yang akhirnya kontrak rumah di dekat sana, dan kontrak itu juga butuh uang dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan kita yang memikirkan itu, Bapak Ibu sekalian? Kasihan kalau Ustadz Saiful sendiri dan ustadz-ustadz yang lain sudah setiap hari ngurusi anak-anak kita, sudah setiap hari ngajari anak-anak kita. Maka disitulah peran kita yang harus mengambil peran, bagaimana kita bisa mendukung, bagaimana kita bisa mensupport dalam mewujudkan program-program yang ada di Baitul Quran. Berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir, di metode UMI kami senantiasa continuous improvement, tidak hanya berhenti sampai dengan tahap ini saja. Maka insya Allah setelah ini anak-anakku yang berlima, kalian saat ini bukanlah akhir perjuangan kalian, tapi ini baru awal anak-anak. Masih ada program turjuman Al-Quran yang harus dipelajari. Apa itu turjuman? Tadi kita telah menyaksikan anak hafal Quran, tapi belum tentu anak hafal atau paham kandungan surat itu apa, asbabun nuzul diturunkan dari surat itu apa, keutamaannya apa. Maka itu nanti akan didapatkan, dipelajari di materi turjuman. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian begini bacaannya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu bacaan surat apa? An-Nas ayat 1. Maka di materi turjuman nanti akan diterjemahkan. Qul, katakanlah olehmu, a'udzu, aku sedang berlindung, birabbi, dengan Tuhan, an-nasi, manusia. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi secara tidak langsung anak juga akan belajar bahasa Arab.
secara per kata, per kalimat, per ayat. Kemudian juga anak-anak akan diajarkan keutamaan asbabun nuzulnya apa. Oh, ternyata asbabun nuzul diturunkan surat An-Nas adalah untuk membebaskan Rasulullah SAW dari gangguan sihirnya orang Yahudi. Anak-anak akan mendalami sedalam itu. Kemudian juga ada program berikutnya adalah kaidah bahasa Quran. Bagaimana anak-anak mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab di dalam Quran itu seperti apa. Misalnya kalimat itu dibagi menjadi berapa, apa saja dan sebagainya. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu, mohon untuk seluruh wali santri yang saat ini hadir, mohon tidak cepat puas dengan apa yang sudah dicapai saat ini. Karena UNI masih banyak program-program yang terus dilanjutkan. Sehingga kami berharap dengan program-program ini anak-anak yang tidak mondok pun juga bisa merasakan materi-materi yang dipelajari di pesantren. Sehingga oleh para penyusun, kita berharap anak-anak kita nanti kelak yang belajar dengan metode UNI walaupun tidak mondok di pesantren juga punya kesempatan bisa sekolah di Mesir, bisa sekolah di Madinah, bisa sekolah di Mekah, karena dia sudah punya bekal Quran yang baik, pemahaman materi Quran yang baik, juga sudah punya modal materi bahasa Arab yang baik. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menjadi dan menambah pemahaman kita di dalam mendukung, mensupport setiap program-program yang ada di Baitul Quran Al-Fat Purwokerto ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, marilah untuk sejenak kita memohon kepada Rabb kita agar kita semua senantiasa dipermudah dan istiqomah dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran, sehingga kita semua bisa dimasukkan ke dalam syurganya Allah dengan syafaat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sikap berdoa. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan dia imam kami, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa, dan ajarkan bagi kami apa yang kami jahil. Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malamnya dan sepanjang siangnya. Jadikanlah ia perisai kami, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran. Hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskan amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran. Selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara Khatmul Quran dan Imtihan Metode Umi Baitul Quran Elfat Purwokerto Angkatan Pertama. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan dalam prosesi acara ini. Terdiri doa jazakumullah khairan katsiran. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Khatmul Quran dan Imtihan Baitul Quran Elfat Purwokerto Angkatan Kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagi yang berkenan untuk foto ke depan, dipersilakan untuk foto, mempersiapkan diri naik ke atas panggung. Dari keluarga Khotimin Khotimat dulu. Bagi keluarga Khotimin Khotimat yang ingin berfoto, mohon untuk mempersiapkan diri. Dimulai dari keluarganya Mas Rafa ya. Sudah siap, Us? Keluarganya Mas Rafa silakan maju ke depan.